untuk menampilkan peta diatur dengan ID Maps. Yaitu ID Maps style itu width-nya itu untuk lebar 100% dan tingginya itu 100 WH. Selanjutnya script itu membuat objek peta baru dengan ID elemen map sebagai wadahnya. Const map sama dengan L.maps yaitu untuk mengatur tampilan awal peta pada koordinat tertentu dan tingkat zoom 16. Set view dalam kurung -5.16843696198739 itu untuk menambahkan lapisan ubin atau tiles dari OpenStreetMaps ke peta. Selanjutnya konsol tile sama dengan L tile layar https tile OpenStreetMaps itu untuk menetapkan tingkat zoom maksimal peta ini menjadi 19. Maksimal zoom 19 untuk menambahkan atribut sumber peta ke tampilan memberikan kredit ke OpenStreetMaps. Atribut encopy href http www.openstreetmaps copyright OpenStreetMaps digunakan untuk memasukkan lapisan ubin ini ke dalam objek peta sehingga bisa ditampilkan maps-nya. Membuat tampilan base map. Pada tampilan base map, menyiapkan peta utama dengan posisi awal dan level zoom pada koordinat yang ditentukan. Pada tampilan base map juga, memuat pustaka Leaflet.js, membuat inisialisasi peta dengan ID elemen map, koordinat pusat, dan level zoom. Kemudian membuat berbagai layar peta menggunakan API Mapbox, OpenStreetMap, Stamen, dan CartoDB. Kode membuat beberapa layar peta dengan gaya dan sumber data yang berbeda seperti grayscale, satelit, street, naik, Stamen, dan CartoDB. Kemudian untuk menambahkan layar default menggunakan grayscale yang ditambahkan sebagai layar default saat pertama peta kali dimuat. Pada tampilan base map juga mengatur kontrol layar yang digunakan untuk opsi beralih di antara layar peta menggunakan kontrol layar yang ditampilkan di peta di bagian sebelah kanan. Jelaskan codingan pada marker. Nah, HTML untuk HTML ini untuk membuat elemen div dengan ID map sebagai kontainer untuk peta yang diatur untuk memenuhi seluruh lebar dan tinggi layar. HTML script untuk membuat pustaka leaflet dari CDN, inisialisasi peta dengan koordinat dan zoom level yang diberikan. Untuk menginisialisasi peta seperti dengan titik tengah di koordinat tertentu, yaitu untuk mengatur level zoom ke 16. Nah, untuk grayscale layar itu untuk mendefinisikan menggunakan tile layar dari Mapbox dengan atribut peta, sumber gambar, dan ID Mapbox untuk tampilan street. Nah, untuk satelit layar itu untuk menggunakan tile Mapbox untuk peta satelit dengan ID yang berbeda. Street layer mendefinisikan layar street dari OpenStreetMap dengan URL dan atribusi. Untuk naik layar itu menggunakan tampilan seperti peta gelap dari Mapbox. Untuk stamen layer itu menggunakan gaya toner dari Stamen Design. Nah, untuk CartoDB layar itu menggunakan peta ringan dari CartoDB. Nah, untuk menambahkan layar default ke peta itu sebagai layar default ke peta. Nah, contoh layar itu menambahkan kontrol untuk pilih layar. Menyediakan pilihan layar kontrol untuk pengguna agar bisa memilih layar.
Nah, untuk marker pertama ditambahkan pada peta dengan koordinat dan pop-up untuk menerefinisi. Pop-up berisi teks, koordinat, dan gambar. Nah, untuk marker kedua yaitu ditambahkan dengan pop-up yang menampilkan informasi dan gambar Universitas Hasanuddin. Marker lainnya mengikuti pola yang sama untuk menampilkan pop-up dengan lokasi seperti Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, Trans Studio, dan Gedung Pasca Sarjana UNM. Di sini saya akan menjelaskan codingan pada codingan circle. Nah, kode ini adalah kode dari HTML dan JavaScript yang menggunakan Leaflet.js untuk menampilkan peta interaktif dengan beberapa marker, circle, dan kontrol layer peta. Nah, untuk struktur HTML dan CSS itu seperti div. Ini adalah elemen HTML yang berfungsi sebagai kontainer untuk peta. ID map digunakan untuk mengidentifikasi elemen di dalam JavaScript. Nah, untuk style width 100% height 100 VH itu memastikan peta memenuhi layar penuh secara vertikal dan horizontal. Nah, untuk menghubungkan Leaflet.js itu kode ini mengimpor pustaka Leaflet.js versi 1.7.1 yang menyediakan fungsi untuk memuat dan menampilkan para interaktif. Nah, untuk inisialisasi peta itu lmap itu membuat objek pada elemen dengan ID map. Nah, untuk set view itu untuk mengatur titik pusat peta ke koordinat yang diberikan dan menetapkan tingkat zoom ke 16. Nah, set view itu ada titik lokasinya yang sudah ditentukan di codingan. Nah, untuk layar peta, masing-masing baris ini mendefinisikan layar peta yang berbeda. Contohnya itu grayscale, satelit, street, night, segment, dan CartoDB. Dengan menggunakan URL yang disediakan oleh penyedia Tile atau Mapbox, OpenStreetMap, segment, dan CartoDB. Attribution menyertakan informasi sumber Tile, sedangkan ID menentukan gaya layar yang digunakan. Nah, untuk menampilkan layar default itu ditambahkan layar grayscale ditambahkan sebagai layar awal yang terlihat saat peta pertama kali dimuat atau dibuat. Nah, pada kontrol layar peta, base map adalah objek yang berisi berbagai opsi layar peta dengan nama layar sebagai kunci dan objek layar sebagai nilainya. Untuk L control layer atau base map, add to map menambahkan kontrol layar di peta sehingga pengguna bisa memilih dan beralih antara berbagai layar. Nah, pada bagian marker dan circle itu marker 1 ditempatkan di koordinat tertentu dan menampilkan pop-up berisi informasi tentang seperti tempat tersebut, yaitu menerefinisi. Nah, untuk circle 1 adalah lingkaran yang ditempatkan sekitar marker 1 dengan radius 200 meter, warna color blue dan fill color 30A3 F0 untuk warna isi lingkaran. Nah, penjelasan marker dan circle tambahan itu seperti kayak kode ini tuh berulang untuk lokasi-lokasi tambahan seperti marker 2 hingga marker 5. Masing-masing dengan pop-up dan circle menampilkan warna berbeda dan informasi tempat, seperti contohnya itu Universitas Hasanuddin dengan warnanya, dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, Trans Studio Makassar, dan Gedung Pasca Sarjana UNM. Ini adalah kampus atau tempat yang dikasih masuk pada codingan kami kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan, yaitu codingan polyline. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi peta. Nah, fungsinya itu menginisialisasi peta menggunakan leaflet dengan menggunakan koordinat pusat atau latitude dengan longitude serta level zoom-nya itu 16.
Nah, yang kedua itu ada layar peta. Nah, di sini layar peta terbagi atas menjadi 5 bagian. Yang pertama ada satelit layer, street layer, night layer, stamen layer, dan kartodebe layer. Nah, di sini definisikan dengan URL tile yang berbeda untuk berbagai gaya peta. Setiap layer itu memiliki atribusi yang sesuai untuk menghormati sumber data. Nah, yang ketiga ada menambahkan layar default. Nah, fungsinya itu menambahkan layar grayscale sebagai tampilan awal peta. Nah, yang keempat ada control layer. Nah, fungsinya menyediakan kontrol bagi pengguna untuk beralih antara berbagai layar peta yang telah didefinisikan. Yang kelima ada marker lokasi. Nah, fungsinya itu menambahkan marker untuk lokasi penting, Menara Pinisi, Universitas Hasanuddin, dan lainnya. Nah, pop-up di sini, setiap marker itu memiliki pop-up yang berisi informasi dan gambar. Nah, yang keenam itu ada menggunakan Mapbox Direction API. Nah, fungsinya itu mengambil rute antara dua lokasi menggunakan API untuk mendapatkan arah dan gambar rute. Nah, di sini ada fetch. Nah, di sini mendapatkan data rute dalam format GeoJSON dan menggambarkannya di peta sebagai polyline. Nah, yang ketujuh itu ada pengaturan peta. Nah, fungsinya itu menyesuaikan tampilan peta agar mencakup seluruh rute yang telah ditarik. Nah, kesimpulan pada codingan tersebut ini yaitu kode ini menciptakan aplikasi peta interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi-lokasi penting, memilih tampilan peta yang berbeda, dan mendapatkan rute antara dua titik. Ini berguna untuk navigasi dan eksplorasi lokasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan poligon. Yang pertama itu ada inisialisasi peta. Nah, fungsinya itu menginisialisasi peta dengan leaflet, menentukan koordinat pusat atau latitude dan longitude, serta level zoom 16. Nah, yang kedua ada layar peta. Nah, di sini ada grayscale layer, terbagi atas menjadi 5 bagian. Yang pertama ada satelit, street, night, stamen, dan kartodebe layer. Nah, di sini berfungsi menyediakan berbagai gaya tampilan peta. Nah, di sini juga setiap layer memiliki atribusi untuk menghormati sumber data. Nah, yang ketiga itu ada menambahkan layar default. Nah, fungsinya menambahkan layar grayscale sebagai tampilan awal peta. Nah, yang keempat ada control layer. Fungsinya itu menyediakan kontrol bagi pengguna untuk memilih antara berbagai layar peta yang telah didefinisikan. Nah, yang kelima ada membuat poligon. Nah, fungsinya itu membuat poligon berdasarkan koordinat yang diberikan dan menambahkannya ke peta. Warna poligon itu memiliki garis tepi merah dan warna isi transparan. Nah, yang keenam ada pop-up dan poligon. Nah, fungsinya ini menambahkan pop-up pada poligon yang muncul saat poligon diklik, memberikan informasi tentang area yang diwakili. Nah, pada kesimpulan penjelasan codingan ini yaitu kode ini menciptakan aplikasi peta interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi dengan berbagai layar peta dan menggambarkan area tertentu menggunakan poligon. Nah, pop-up pada poligon memberikan informasi tambahan, membuatnya berguna untuk menandai kawasan tertentu seperti kampus UNM. Nah, bagian dari get koordinat pertama itu ada input untuk latitude dan longitude dan posisi, yang dimana instalasi 3 input ini tuh mempersiapkan 3 input utama, yaitu latitude dan longitude dan posisi. Nah, latitude dan longitude merupakan input data yang bisa diubah langsung oleh pengguna untuk menentukan titik lokasi tertentu di peta. Dengan memasukkan nilai koordinat di input ini, pengguna dapat memindahkan marker di peta ke lokasi baru. Posisi berfungsi sebagai tampilan hasil gabungan dari nilai latitude dan longitude. Input posisi ini bersifat tidak dapat diubah langsung oleh pengguna, sehingga hanya berfungsi sebagai penanda visual posisi dalam bentuk gabungan. Nilai posisi tersebut otomatis diperbarui setiap kali marker di peta digeser atau nilai latitude dan longitude diubah. Inisialisasi peta leaflet yaitu peta interaktif dan dengan digunakannya leaflet, yang dimana kode menginisialisasikan peta menggunakan pustaka leaflet dengan koordinat awal, dan koordinat itu menentukan posisi awal tampilan peta yang akan dimuat ketika pengguna membuka halaman.
Nah, adapun pengaturan layar yang fleksibel ada 3 pilihan layar berbeda, yaitu grayscale, satelit, dan street, yang dimana memungkinkan menggunakan pengguna untuk memilih tampilan peta sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, ada marker yang dapat digeser yang diletakkan pada posisi awal yang sama dengan posisi instalasi peta. Nah, selanjutnya itu ada sinkronisasi input dari marker yang dimana pembaruan koordinat melalui input manual. Get koordinat radius. Pertama yaitu bagian input data, longitude, longitude, dan posisi. Di mana tujuan input tersebut kode HTML pada bagian ini bertujuan untuk memberikan antarmuka bagi pengguna agar dapat memasukkan atau melihat posisi lokasi sebagai input data. Dan adapun input melalui 3 input datanya yaitu pertama latitude, longitude, dan posisi. Struktur input itu ada di bidang latitude dan longitude adalah bidang yang dimana menginput data yang diubah oleh pengguna untuk mengatur posisi marker pada peta. Keduanya berbentuk teks agar compatible untuk mengatur kasus entry. Selanjutnya itu instalasi peta dengan leaflet dan layar grayscale yang dimana pengguna ini dapat menampilkan pustaka leaflet. Selanjutnya yaitu membuat marker dengan radius yang dimana kur lokasi disetel pada koordinat yang sama dengan peta dan menjadi posisi awal marker di peta. Pengguna dapat memindahkan marker ini untuk memperbarui nilai latitude dan longitude. Dan lingkaran radius ini tuh berwarna biru dengan jarak 500 meter dari titik kur lokasi ditambah sebagai indikator batas area di sekitar marker. Nah, selanjutnya itu adalah event listening pada market dan di input field, yang dimana ketika menggunakan pengguna memindahkan marker, kode menghitung jarak antara posisi baru marker dengan pusat lingkar radius. Dan terakhir yaitu memastikan pembaruan posisi pertama. Fungsi update posisinya itu dipanggil pada instalasi untuk memastikan nilai posisi sesuai dengan latitude dan longitude awal. Pembaruan ini memastikan bahwa tampilan input dengan sesuai posisi awal market pada saat halaman dimulai atau dimuat pertama kali. Kemudian tampilan pada geolocation, yang dimana pada bagian from posisi ini membuat from input text read only atau tidak dapat diedit, yang menampilkan posisi koordinat pengguna setelah diperoleh dari geolokasi. Untuk map kontainernya menggunakan div map yang berfungsi sebagai kontainer untuk tampilan peta dengan ukuran layar penuh. Nah, untuk layar dan peta interaktif menggunakan leaflet, beberapa layar peta didefinisikan, termasuk layar grayscale, satelit, street, naik, Stamen, dan CartoDB yang masing-masing menyediakan gaya dan informasi geografi berbeda. Kemudian pada geolokasi pengguna menggunakan kode untuk meminta izin pengguna untuk mengakses lokasi mereka. Misalnya, jika diizinkan, peta akan menampilkan lokasi pengguna dengan marker dan mengisi nilai input posisi dengan koordinat. Berikut di mana kita dapat menghapus marker, menambahkan marker baru, dan menampilkan sebuah informasi di samping sini. Contoh, kita menggunakan hapus marker, kita bisa menambahkan marker baru. Nah, di sini kemudian akan tampil sebuah animasi mobil yang berjalan ke rute tujuan dan akan muncul sebuah tampilan jendela yang menampilkan informasi mengenai jalan yang akan kita lalui. Mungkin sekian dari saya. Itulah penjelasan dari peta interaktif dengan Reflect, Routing, dan OSRM, di mana aplikasi ini sangat berguna untuk menampilkan rute tercepat, terutama dalam konteks perencanaan rute kendaraan. Di web yang tadi kita buat, di mana kita bisa menentukan posisi kita secara real time, kemudian kita dapat menampilkan
informasi dari rute yang akan kita tuju, seperti jarak, waktu yang dicapai, dan jalan apa saja yang akan dilewati. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.